Wow, excellent. Anak buah Ahok pengganti Anies. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor lulusan Amerika, mantan rektor gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Itulah Anies. Satu kamu itu, tapi tangan yang satunya dia mencolek gitu. Oh, itu ada tetangga sebelah yang sepertinya sekarang begitu agresif ingin jabatan presidennya diperpanjang. Dan itu Anies. Sudah banyak kelucuan yang terjadi di Jakarta, makanya saya menunggu tahun ini. Mulai dari anggaran lem Aibon, OKOC yang gak jelas, jaring hitam yang nutupin kali, rumah DP 0% yang sekarang entah gimana kabarnya, Formula E, sampai sumur resapan yang ternyata lebih jago meresap anggaran ketimbang meresap air hujan. Jadi begini, dari awal PSI melihat, kita susah untuk melihat performa dan kinerja gubernur. Udah sejak awal dilantik sebenarnya. Kami sudah melihat, kita sudah berikan warning, normalisasi dan naturalisasi sungai, konsepnya sudah ada di mana. Kita belum tahu konsepnya seperti apa, tiba-tiba keluarlah Formula E, 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu bisa buat 250 rumah pompa, bisa untuk membuat 2 bendungan. Tapi kelemahan Anies tertutup oleh ambisi besarnya. Dia pengen jadi presiden dan pengen menorehkan sejarah dalam kehidupannya. Dan untuk bisa ke sana, dia bisa menghalalkan segala cara. Lihat saja Pilgub DKI 2017 yang dia menangkan. Pilgub paling brutal dalam sejarah karena menjual ayat dan mayat, dibiarkan Anies karena itu menguntungkannya secara politik. Seperti yang sudah kita ketahui, rentang tahun 2022 sampai 2023 bakal banyak kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Terdapat 271 daerah yang akan dipimpin oleh PJ pada tahun 2022 sampai 2023. Sebanyak 101 kepala daerah berhasil di Pilkada 2017, habis masa jabatannya pada tahun 2022. Dan 170 kepala daerah hasil Pilkada 2018 habis masa jabatannya pada tahun 2023. Untuk gubernur, bakal ada 7 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan ada 17 orang pada tahun 2023. Dan totalnya ada 24 gubernur akan lengser sebelum tahun 2024. Konsekuensi dari Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya terasa bagi kepala daerah yang kehilangan panggung, melainkan juga daerah yang ditinggalkan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 sampai 2023, maka Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menunjuk pejabat atau PJ Gubernur pada 2022 dan 2023. Berbeda dengan PLT maupun PLH, PJ disebut memiliki kewenangan penuh sesuai dengan aturan di UU Pemilu dan UU Pilkada. Nah, dari sekian banyaknya pejabat yang bakal diisi oleh PJ pengganti, sudah barang tentu yang menarik, salah satunya di Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pada bulan Oktober 2022, masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur akan berakhir. Maka dengan demikian akan digantikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Sementara itu, penetapan jadwal pemilihan umum atau pemilu 2024 masih menjadi perdebatan. Tarik ulur terjadi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan legislatif. Mereka belum satu suara memutuskan tanggal pemungutan suara. Semula, Pileg dan Pilpres pada 21 Februari 2022, sementara Pilkada digelar 27 November 2024. Akan tetapi, kemudian Kemendagri dalam hal ini perintah usul pada 15 Mei 2024, sehingga di parlemen terjadi tarik ulur. Sikap partai politik di DPR pun beragam mengenai perbedaan tanggal pemilu ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menolak usulan dari pemerintah. Sementara itu, 4 partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Nasdem mendukung usulan pemerintah agar pencoblosan pemilu 2024 dilaksanakan 15 Mei 2024. Baiklah, kita tinggalkan sejenak tarik ulur soal penetapan tanggal Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak pada tahun 2024 nanti yang masih bulat dan belum ketemu kata sepakat, setidaknya sejak artikel ini dibuat. Saya justru tertarik nih dengan pesan epik yang hendak disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. DKI Jakarta memang wilayah yang seksi untuk dikelitik. Saat ini sedang santer rumor yang berkembang bahwa mantan anak buah Ahok yang digadang-gadang gantikan Anies. Jika benar, maka ini bisa menjadi hantaman yang sangat telak tapi halus, terutama bagi para pendukung Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam. Rupanya, waktu 5 tahun terasa begitu cepat dan sudah barang tentu akan timbul pertanyaan-pertanyaan umum dari masyarakat. Apa yang sudah Anies Baswedan kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Mengapa indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta sejak Anies menjadi gubernur justru semakin rendah? Dan mengapa bangunan yang bersifat monumental dan terlihat oleh mata telanjang terkesan dikebut sedemikian rupa? Misalnya JIS, yang mana proyek itu pun sudah ada sejak di era Jokowi, atau ajang Formula E yang masih diselimuti oleh misteri sampai saat ini. Jika jadi, apakah itu salah satu strategi untuk menutupi kegagalan dan biar dipandang sukses oleh rakyat? Saya rasa saat ini masyarakat sudah pintar, mana yang pencitraan, mana yang kenyataan, dan tak mudah dikibuli begitu saja. Oh iya, lantas bagaimana dengan janji kampanye? Seperti DP 0 rupiah, bagaimana realisasinya? Lalu OKOC, janji mengatasi banjir, sumur resapan, mengurangi pengangguran di DKI Jakarta, dan lain sebagainya itu. Kiranya terlalu banyak problem di DKI Jakarta yang belum terselesaikan sepanjang 5 tahun menjabat. Belum termasuk dengan persoalan tata kelola keuangan Pemprov DKI Jakarta, di mana BPK kerap menemukan overpay atau kelebihan bayar. Seperti tidak ada habisnya saja, tapi yang bersangkutan justru terlihat sibuk mengunggah penghargaan di akun sosial medianya, yang diikuti pujian daki-daki para pendukungnya yang berbaris rapi dan patuh dalam satu komando. Maka tidak keliru jika kemudian figur yang digadang-gadang pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan adalah orang yang mumpuni di bidangnya, dan dulu anak buah Ahok saat masih menjadi gubernur. Dan orang tersebut adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretaris Presiden. Kiprah Heru Budi Hartono di birokrasi Pemprov DKI cukup mumpuni. Jabatan terakhir di DKI yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di DKI Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2017. Sebelumnya, dia pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014. Berikut inilah profil Heru Budi Hartono. Pertama, staf khusus Wali Kota Jakarta Utara tahun 1993. Kemudian pernah menjadi staf bagian penyusun program Kota Jakarta Utara pada tahun 1995. Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara pada tahun 1999. Kasubag Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara pada tahun 2002. Kemudian Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara pada tahun 2007. Kemudian Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara pada tahun 2008. Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta tahun 2013. Wali Kota Jakarta Utara tahun 2014. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Dan pernah menjadi Kepala Sekretaris Presiden tahun 2017. Melihat latar belakang Heru Budi Hartono di atas, sudah barang tentu sangat mengenal betul dapur Pemprov DKI Jakarta. Dengan latar belakang sebagai mantan wali kota dan sebagai Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta. Sudah barang tentu tidak main-main. Sejak warisan tata kelola keuangan di era Anies Baswedan dapat dipelototi dan disisirnya dengan cermat. Jika Heru adalah mantan anak buah Ahok, sudah dapat dipastikan jaminan mutu soal kinerjanya. Jika yang bersangkutan tidak becus dan bagus, sudah barang tentu tak ditarik oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretaris Presiden.
Jika benar, keterpilihnya Heru, anak buah Ahok ini, seperti menghapus euforia kemenangan pendukung Anies Baswedan yang merebut kursi Balai Kota DKI Jakarta melalui pilkada yang terburuk sepanjang sejarah, yang disertai demo berjilid-jilid, membuang duit rakyat, dan juga seperti menghapus jejak sepanjang 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan yang kerap menguras energi warga. Jabatan PJ Heru, pengganti Anies Baswedan ini sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta terbilang lumayan lama, sampai tahun 2024 nanti, atau sampai pilkada serentak sukses dilaksanakan. Sampai disinilah Ahok menang banyak, usai keluar dari penjara menjadi komisaris utama di PT Pertamina, lalu anak buahnya menjadi pengganti Anies Baswedan. Excellent. Cara Jokowi memang gila, langkah caturnya sulit ditebak. Lawan diskakmat tak berdaya. Lantas kemana setelah Anies Baswedan menganggur tak memiliki jabatan? Barangkali nih ia akan berusaha safari keliling ke parpol atau ke daerah-daerah jual diri untuk 2024. Atau mungkin nih justru sebaliknya, sibuk mengurusi jejak samar yang tertinggal di Pemprov DKI Jakarta karena masuk radar KPK. Bagaimana menurut Anda?